setiap perjalanan hidup anak-anak muda yang di Jakarta ini pasti itu ada berkesinambungan dengan kebijakan pemerintah. Bang, teman-teman saya yang Jakarta pun juga menilai bahwa politik di kita tuh ribet, katanya gitu. Tapi kalau kita ikut memilih, kita punya hak untuk bisa menuntut apa yang sudah dijanjikan oleh paslon-paslon yang kita dukung. Kenapa anak muda tidak boleh golput? Mari kita sambut saja Bang Wibi. Halo. Wibawanto. Siap. Gimana kabarnya Baik. hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, mental, aman, jiwa, raga? Aman. Alhamdulillah. Seneng banget Bang Wibi udah datang ke petisi Brawijaya. Dimana jujur nih Bang, saya juga awam masalah politik soalnya. Oh gitu ya? Iya. Jadi kita ngobrol santai-santai aja Bang ya. Siap. Oke. Pertanyaan pertama nih Bang Wibi. Gimana sih pandangan Bang Wibi soal pentingnya anak muda di pilkada? Bener nggak nih kalau anak muda itu justru penentu hasil? Oke, langsung jawab nih ya. Ya, jawab. Mungkin pendapat pribadi saya sih, kalau ditanya penting atau tidak, sangat penting banget. Sangat penting sekali buat anak muda untuk ikut dalam pesta demokrasi, yaitu pilkada yang sekarang lagi kita jalanin. Dan suara anak muda itu yang saya tahu menurut statistik pun juga besar. Di Jakarta sendiri mungkin bisa lebih dari 40% suara anak muda sendiri, Gen Z dan milenial. Kenapa penting ya gitu kan pertanyaannya. Kenapa sih emang anak muda dampaknya sampai anak muda harus ikut pilkada gitu. Karena menurut saya pribadi, kita di sini sedang memilih calon pemimpin untuk kota yang kita tinggali sekarang. Mungkin banyak anak-anak muda di Jakarta yang sudah tinggal di Jakarta ini udah lama banget. Iya, pasti. Sudah lama banget, besar di sini, sekolah di sini, dan kuliah di sini dan mencari kerja di sini, bahkan udah berkeluarga di Jakarta gitu. Ya. Jadi setiap perjalanan hidup anak-anak muda yang di Jakarta ini pasti itu ada berkesinambungan dengan kebijakan pemerintah. Oke. Nah, kenapa pentingnya anak muda harus bersuara di pilkada, ikut nyoblos juga? Karena suatu saat pilkada ini siapapun pemenangnya, siapapun yang kita dukung, ataupun masih banyak ya, kita masih banyak yang namanya golput tuh masih banyak. Tapi nanti tetap akan ada gubernurnya. Kita mau nggak mau kita harus ngikutin kebijakannya beliau-beliau ini, siapapun nanti yang menang. Kalau kita nggak milih, jadinya kita hanya sebagai mungkin bahasa sekarang hanya sebagai followers aja gitu. Tapi kalau kita ikut memilih, kita punya hak untuk bisa menuntut apa yang sudah dijanjikan oleh paslon-paslon yang kita dukung. Membuka mata yang lebar-lebar, mulai punya kesadaran akan ikut bareng-bareng kita ikut dalam pesta demokrasi ini untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kita bisa bersuara kepada pemimpin tersebut apabila kita benar-benar mengikuti pesta demokrasi ini. Iya, baik. Nah, bicara soal tadi bahwa kita pun juga jangan sampai golput nih. Bahkan banyak nih Bang, teman-teman saya yang Jakarta pun juga menilai bahwa politik di kita tuh ribet, katanya gitu. Nah, dan akhirnya milih golput gitu. Gimana Bang Wibi melihat masalah ini? Oke, memang benar banget, banyak bahkan nggak bicara Gen Z aja, tapi milenial yang seumuran saya pun juga banyak yang ribet banget sih. Kita milenial ya. Ribet banget deh politik gini segala macam gitu. Iya, tapi kalau saya secara pribadi di pergaulan banyak juga teman-teman kan, sahabat-sahabat yang emang nggak berkecimpung di dunia politik. Kebetulan memang ya saya emang suka di dunia ini. Ya saya pelan-pelan pendekatan ke mereka, menceritakan politik itu seperti ini. Memang ribet, betul gitu. Tapi bagaimanapun juga politik ini adalah sistem. Sistem yang ada di dalam negara kita ini, ya ini sistem yang kalau kita ada di dalam situ, wadah untuk kita menyuarakan aspirasi kita makin besar. Jadi itu campaign itulah yang saya bawa ke teman-teman gitu, bahwa tapi ya nggak semua terus langsung mau ikut politik, tidak gitu. Tapi paling tidak
melek dulu lah ya. Melek. Gitu. Dengan adanya kita kita ada di dalam dunia politik, tapi kalau kita nggak share ilmu yang kita dapat di situ ke teman-teman yang emang pengen tahu tapi kayaknya ribet deh gitu ya, udah ya kita ajak ngobrol mereka gitu, kita diskusi dengan bahasa kita akan berbeda daripada mereka harus datang ke kantor partai politik atau ke kantor tim sukses tanya ini politik gimana sih, itu akan ribet. Tapi kalau kita ini yang ada di dalam, terus kita balik nongkrong sama teman-teman, terus kita ceritain gue di dalam begini, yang gue tahu situasi begini dan alhamdulillah selama pengalaman saya sih, teman-teman yang saya jelasin, saya kebetulan partai politik juga kan, PD Perjuangan, DPC ya, DPC PD Perjuangan gitu, maksudnya. Jadi pengalaman itu ketemu sama teman-teman di kantor, teman-teman SMA, teman-teman kuliah yang emang mereka pengen tahu. Pasti kan ngomong-ngomong sekarang udah pada ngikutin nih, karena semua berita di media apapun media politik. Sosial, iya. Ya, tapi kan mereka ya kebanyakan yang hanya nonton aja, tapi ini kok bisa gini sih gitu. Nah, ada beberapa yang tahu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu ya karena mereka ada di dalam sistem politik tersebut. Nah, itu yang saya rasain. Jadi itu yang saya ceritain ke teman-teman. Jadi bahan obrolan yang pada akhirnya ya udah itu jadi hal yang biasa gitu, mereka ketemu terus ngobrol gimana bro politik gini segala macam gitu. Tapi kan itu cara pendekatan yang saya dapat, cara pendekatan sekarang ke anak-anak muda Gen Z milenial yang mereka belum mau masuk politik, bukan yang nggak mau ya, belum mau, tapi mereka mau tahu gitu. Itu ya, aja udah satu kesadaran satu kesadaran dan sekarang udah mulai banyak gitu. Nah, itulah tugas kita ini yang ada di sistem dunia politik, itulah yang menyampaikan pesan tersebut ke teman-teman yang di luar gitu. Iya. Oke, kita balik lagi ke Pilkada 2024. Menurut Bang Wibi sendiri, Pilkada 2024 ini ada yang bikin spesial nggak sih? Bikin spesial ada lah, seru. Pilkada 2024 ini seru. Spesialnya karena kita terakhir 2017 ya, DKI ya. DKI ya. 2024 ini adem. Adem ya? Adem. Kita bahas Jakarta aja kali ya. Kalau yang Jawa Tengah, saya mau nontonnya di sosmed aja nggak tega. Jadi mending kita fokus Jakarta aja. Iya. Jakarta, ya karena waktu saya 2017 saya juga ngalamin ngikut. Cuman memang tidak seaktif sekarang. Karena waktu itu lebih 2017 tuh ya banyak meninggalkan luka lama lah ya di 2017 itu gitu kan. Jadi masih berbekas lah, masih ingat banget kejadian seperti apa. Nah sekarang perbandingan dengan 2024 di Jakarta ini sekarang lebih adem. Dan sesuai omongan dari Mas Pram bahwa kita mau politik yang gembira, itu terjadi. Gembira, iya. Itu terjadi. Di kami kebetulan saya juga di relawan PR Jakarta, Pram Rano Jakarta. Jadi kita teman-teman di PR Jakarta juga membuat acaranya juga yang riang gembira. Nggak yang gembira lah. dan memanusiakan ya kayak gitu. Iya, seperti itu, seru nggak ya sampai lupa juga kalau lagi pilkada. Karena udah kayak lagi main-main aja gitu. Seru ya. Seru. Tapi pas yang di Festival Jakarta yang Velodrome, Bang Wibi ada nggak sih? Ada dong. Oh, nggak ketemu ya? Itu kan banyak orang. Banyak banget. Cuman ketemu sama bapaknya aja, Bang gitu Wibi. Ya? Iya. Beliau pasti keliling-keliling. Ya? Iya. Oke, mantap ya Bang ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Menurut Bang Wibi sendiri, sosok Pramono atau Mas Pram ini gimana sih? Om Wallace kita panggilnya. Om Wallace. Om Wallace. Jadi di kita nih, jadi ada beberapa kegiatan yang kita bareng sama Om Pram, kita manggilnya bareng sama Om Pram ya di PR Jakarta. Ada beberapa kegiatan anak muda waktu itu, karaoke bareng Om Pram dan Bang Dul. Waktu itu ada di Taman Tebet Eco Park, terus Taman Langsat, terus di Jakarta Timur juga ada. Nah di situ rata-rata memang yang datang anak muda dan Om Pram ini dengan anak muda itu sosoknya seperti bokap-bokap asik gitu lah. Ya, Om Wallace itu ya. Om Wallace itu gitu. Jadi pernah kita bikin acara, jadi ada acara namanya Pram Unsensor. Jadi itu yang bikin tuh anak-anak inisiatornya
teman saya juga yang Lex, mereka bikin acara yang benar-benar di situ Om Pram bertemu dengan para KOL, bertemu dengan sosial media spesialis lah ya, YouTuber, selebgram yang dari komunitas-komunitas atau ada komunitas skateboard, terus lebih banyak lah. Di situ benar-benar Om Pram mereka menanyakan semuanya tentang ekonomi kreatif. Kan sekarang memang anak muda ini udah ini banget ya, nempel banget sama yang namanya ekonomi kreatif ya, karena itu sudah menjadi mata pencarian sekarang. Kalau dulu masih jadi hobi, tapi sekarang udah jadi mata pencarian. Di situ Pak Pram menjelaskan dengan menurut saya menjelaskan dengan baik ya, maksudnya dengan anak-anak muda tuh bahasanya nggak bahasa tinggi-tinggi gitu ya, nggak bahasa langit lah ya, nggak bahasa langit, gampang dimengerti, membumi, dan program-program Om Pram yang masuk akal untuk dijalankan gitu. Apalagi salah satunya Balai Rakyat yang akan membangun Balai Rakyat itu sangat bagus sekali, karena jujur di Jakarta wadah-wadah untuk kumpulnya anak muda tuh ada, tapi nggak ada beberapa, tapi tidak terawat. Ada di beberapa titik yang nggak ada sama sekali gitu. Nah ini dari situlah muncul program itu, menghidupkan kembali balai-balai rakyat itu kan waktu itu Om Pram dan Bang Dul itu zaman mereka dulu masih muda, balai rakyat itu jadi tempat ngumpulnya anak-anak muda. Nah, ini sekarang diberesin lagi. Terus kemarin Om Pram juga habis dari Pulau Seribu ngelihat juga di sana ada skatepark tapi nggak dirawat segala macam. Terus Kalijodo mau dibenerin lagi sama Pak Mas Pram Bang dulu untuk bisa dikembalikan ke fungsinya seperti awal waktu zaman Pak Ahok dulu. Itu salah satu yang disuarakan oleh teman-teman dari ekonomi kreatif dan komunitas. Jadi pendekatan Pak Pram sendiri, Bang Dul sendiri ke anak-anak muda, kalau saya ngelihat sih sudah sangat klik lah ya sama anak-anak muda. Terus apalagi sekarang nempel banget tuh sekarang sama, tau Pasming Base nggak? Yang sekarang lagi rame itu TikToknya. Nah itu dia juga sekarang gabung sama PR Jakarta juga. Dan ya buat anak-anak Gen Z memang itu menarik, karena anak Gen Z sekarang kalau saya ngelihatnya mereka nggak mau yang ribet-ribet. Makanya kita tagline-nya kagak ribet dah gitu kan. Iya, betul. Mereka mau yang enteng-enteng aja, joget segala macam, tapi programnya jelas dan gak mudah buat dilakuin. Masuk sih ke anak muda di yang saya lihat ya kemarin beberapa kali kegiatan, mereka semua nggak ada yang tidak ada yang bukan menolak ya, tapi melihat programnya Mas Pram tuh semuanya welcome, masuk akal untuk dijalankan. Iya. Termasuk yang Mas Pram juga masuk ke Gen Z itu yang kemarin kan sempat happening ya, lagunya Eros yang sama si Bruno Mars itu, yang apate. Bahkan sama Mas Pram juga mau gitu ya. Itu juga maksudnya ya lihat sosial medianya Mas Pram, sosial media Bang Dul kan memang bener sudah tidak dibuat-buat. Jadi memang pastilah namanya Mas Pram dan Bang Dul ini kan juga umurnya juga sudah senior. Pasti kan diarahkan memang, tapi kan langsung tune in gitu kan gak gampang ya. Maksudnya orang harus chemistry dulu kan yang kayak tapi ini baru sekali langsung tune in gitu. Berarti melek banget. Ya teman-teman anak muda menganggap Mas Pram Bang Dul nih ya memang kayak om kita gitu, kayak orang tua kita yang emang mereka nantinya akan ngebimbing kita nih anak-anak muda gitu, untuk pada saat beliau syukur-syukur aman-aman jadi gubernur dan wakil gubernur, ya kita punya keyakinan beliau bisa mewakili suara anak muda. Tapi tagline-nya dulu juga Bang Wibi juga bagus, Sabi. Sahabat. Sahabat Wibi. Oke Bang, sebelum kita akhiri, boleh dong kasih pesan untuk anak-anak muda di Jakarta ini yang mungkin masih galau ya, pemirsa channel Petisi Berwijaya gitu, malah belum kepikiran nih mau milih siapa. Oke, langsung ya. Oke, buat teman-teman anak-anak muda, Gen Z, milenial, sekarang mulai cari tahu paslon siapa yang terbaik menurut pilihan kalian. Terus setelah cari tahu dan kalian tentukan pilihan, jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS
nyoblos dan coblos pilihan kalian. Pesan yang terakhir, tanggal 26-nya jangan begadang. Jadi biar bisa. Iya, jangan begadang. Kalau mau ya udah nggak disuatin dari sekalian gitu. Jangan sampai nggak datang ke TPS. Intinya pastikan pilihan kalian ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Kalau kami ada di bersama Pak Pram dan Bang Dul nomor 3. Terima Jakarta? kasih. Jakarta menyala. Oke, Bang. Thank you. Oke, makasih banyak Sama-sama, Mbak. insight-nya Bang Wibi. Jujur nih.